Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bihadaratikum fi qanati Ade Mardiansyah. Wa ma'akum al-Ustaz Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Ade Mardiansyah, guru mata pelajaran bahasa Arab di Min 1 Tanjung Jabung Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, akan membuat video uji kinerja dengan materi Fil Maqsad pembahasan tarkib. Untuk video lengkapnya, mari tonton sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, silakan disiapkan dulu. Kelas, silakan. Istidadan taklima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum itu Bapak absen dulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran, ini dulu dirapikan dulu bangkunya. Ini masih miring-miring nih. Ya, dirapikan dulu ya. Nih. Itu sampah-sampahnya yang di bawah meja boleh diambil dulu, ya. Baik anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah gambar nih, perhatikan ke depan. Nah, coba lihat gambar apa itu? Hah? Iya, di sana ada gambar ikan, gambar apa lagi? Gambar nasi. Gambar apa lagi, Nak? Gambar jus. Iya. Ini makan makanan dan minuman yang sehat ya. Jika kita memakannya setiap hari ya. Nah, Bapak harap juga anak-anak makan makanan seperti ini setiap hari. Agar apa? Agar tubuhnya sehat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Selain tubuh kita sehat, kalau tubuh kita sehat, kita juga bisa beribadah dengan baik pada Allah Subhanahu wa taala. Betul anak-anak? Betul ya? Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa di sini yang suka jajan di kantin? Nah, pasti hampir semua ya, suka jajan di kantin, betul? Iya, nggak ada sini yang nggak suka jajan di kantin. Oke, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat. Nih, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi kosakata benda-benda di kantin dalam bahasa Arab. Menyusun kalimat sederhana dengan pola mubtada dan khobar. Menyampaikan informasi tentang kantin secara lisan dan tulisan dengan struktur kalimat yang tepat. Oke. Bayangkan anak-anak, jika suatu hari kalian, Bapak guru beri tugas menjaga kantin di sekolah, menjaga kantin di madrasah hari ini.
Nah, tiba-tiba ada tamu dari Arab Saudi. Nah, ada tamu dari Arab Saudi. Dan dia ingin belanja di kantin. Kira-kira bagaimana cara melayaninya? Ada yang bisa? Ada bisa enggak? Ini ada di kantin kita kan ada teh, ada susu dan sebagainya kan? Bagaimana cara menawarkan produk kita nih? Ada yang bisa? Belum ada yang bisa ya? Oke, nggak apa. Hari ini kita mempelajari hal tersebut. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok ya. Membagikan kelompok, ini berhubung kelompoknya sudah terbentuk. Ini sebagai kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3. Nah, Bapak akan membagikan ini flashcard. Nah, jadi masing-masing kelompok di sini akan Bapak bagikan flashcard atau kartu bergambar, kartu kosakata. Nah, ini. Oke, Bapak sudah membagikan kartu gambar, kartu kosakata dan juga kartu kalimat ya, kartu mubtada dan khobar. Dan juga di situ ada LKPD, yang kertas itu LKPD, lembar kerja peserta didik. Sekarang anak-anak tugasnya adalah mencocokkan gambar tersebut dengan kosakata. Nah, ya. Boleh dicocokkan? Oke. Kopi al-qahwatu. Nah. Jika ada kesulitan, boleh bertanya ke Bapak ya. Bisa? Ya. Tidak semua bisa dicocokkan ya. Ada yang bisa dipisahkan. Sudah anak-anak? Sudah kosakatanya dicocokkan ya? Gambar sama kosakatanya dicocokkan dengan kartu flashcard itu, dicocokkan. Kita lihat. Oke. Ya, suruh. Oke, anak-anak, selanjutnya Bapak akan memberikan penjelasan sedikit dulu terkait mubtada dan khobar. Silakan anak-anak fokus ke slide ini dulu ya. Nah, pengertian mubtada dan khobar. Mubtada adalah kata benda atau isim ya. Isim itu adalah kata benda. Dia juga sebagai subjek dalam kalimat. Kalau ada subjek, berarti khobar itu sebagai predikatnya. Dia adalah bagian yang memberikan informasi tentang mubtada. Nah, contohnya al-waladu mujtahidun. Anak itu rajin, ya. Al-waladu sebagai apa? Mubtadanya. Lalu mujtahidun sebagai khobarnya atau predikatnya. Ciri-ciri mubtada. Nah, ciri-ciri mubtada yang di awal kalimat biasanya ya. Mubtada itu berupa isim. Selalu berupa isim. Atau selalu berupa kata benda. Biasanya berada di awal kalimat, tapi juga terkadang bisa juga di akhir kalimat. Dia berbentuk marfu dan bisa berupa isim ma'rifah. Nah, ini sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Contohnya nih, al-baitu wasi'un. Rumah itu luas ya. Al-baitu sebagai mubtada, wasi'un sebagai khobarnya. Seperti itu ya. Nah, lalu ini ciri-ciri khobar. Khobar itu memberikan informasi tentang mubtada. Nah, oke. Sebelum Bapak lanjutkan, kita tepuk semangat dulu. Tepuk hamasah, karena kayaknya sudah mulai letih ya. Tepuk hamasah. Ha. Ma. Sah. Hamasah. Oke. Sudah tadi kan? Sudah Bapak jelaskan apa itu mubtada, apa itu khobar. Sekarang setiap kelompok
menyusun bentuk mubtada dan khobar di dalam LKPD tadi yang Bapak bagikan. Nah, iya. Silakan susun. Oke. Disusun, ditulis di lembar kerjanya ya. Nah, disusun. Biasanya mubtada itu diawali oleh huruf alif dan lam. Tapi juga bisa domir, ya, seperti ana, huwa, bisa juga, dan sebagainya. Oke, sekarang karena sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi anak-anak. Siap? Sudah siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2 siap? Kelompok 3 siap? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu, ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Kopi itu hitam. Al-qawwatu aswadu. Oke. Lemon itu manis. Al-asiru hulwun. Oke, boleh. Terus. Daging itu pahit. Allahmu murun. Oke, boleh. Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita bagikan kelompok 2. Silakan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Telur itu besar. Nasi itu kecil. Oke, boleh. Ar-ruzu shaghirun, boleh. Susu itu putih. Apa? Mana? Al-baidu rakhisun. Oke, boleh. Telur itu murah. Oke. Sudah selesai? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Kantin itu bersih. Al-maqsafun nazifun. Roti itu enak. Al-khubzu lazizun. Saya lapar. Sudah semua ya? Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Kita lihat. Oke, cukup. Kita lihat koreksinya. Coba koreksi sedikit ya. Tadi apa? Semua apa? Mubtada itu berbentuk kata benda, ya. Tadi situ ada yang buat al-asiru apa? Al-asiru hulwun tadi itu ya. Boleh. Sirup itu manis atau jus itu manis. Kalau di sini tadi ada buat al-baydu rakhisun. Nah, telur itu murah. Boleh. Di situ ada yang buat al-maqsafu nazifun. Juga boleh. Alhamdulillah
semua yang maju tadi sudah betul ya. Cuman koreksi Bapak tadi tuh kalau bisa jangan terbalik megang kartunya ya. Kalau terbalik bacanya juga terbalik nanti. Nah, bisa jadi sebenarnya al-asiru hulwun terbaca jadinya hulwun al-asiru. Jadi salah dia ya. Oke. Tapi alhamdulillah semua sudah betul, alhamdulillah. Apa yang kamu pelajari hari ini? Anda bisa menjawab? Boleh, Gania? Apa kamu pelajari hari ini? Mempelajari tentang cara menyusun kata dengan mubtada dan khobar. Oke, kata Gania, hari ini kita sudah belajar tentang menyusun kata mubtada dan khobar. Betul, tadi kita baru saja. Oke, Abu, silakan boleh. Semangat Abu kayaknya. Khobar biasanya terletak setelah mubtada. Khobar biasanya terletak setelah mubtada. Betul, 100 ahsanta Abu. Jadi khobar itu biasanya memang terletak setelah mubtada. Tapi juga bisa terkadang khobar itu terletak di awal jumlah atau awal kalimat ya. Apakah ada yang bertanya? Boleh, silakan. Apakah khobar boleh di awal kalimat? Iya, khobar boleh berada di awal kalimat. Tapi kita belum masuk materi itu ya. Insya Allah itu namanya khobar muqaddam dan mubtada muakhir namanya. Nah, itu nanti kita pelajari. Tapi bab ini kita fokus dulu ke tentang mubtada dan khobar yang berhubungan dengan fil maqsaf yang ada di kantin ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan melakukan refleksi. Silakan fokus ke ini proyektor kita. Oke, ini ada pertanyaan refleksi. Coba perhatikan ke depan. Di sini pertama, bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini? Nomor 2, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Nomor 3, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Nomor 4, jika kamu diminta untuk memberi bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usahamu pada hari ini? Oke. Coba renungkan ya, renungkan. Nah, renungkan, pikirkan. Nah, coba apa yang bertanya nomor 1? Bagian manakah yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini? Oke, coba silakan Nadifah. Menentukan yang mana mubtada dan khobar. Iya ya. Bagian tersulit salah satunya menentukan mubtada dan khobar. Nah, jadi mubtada itu biasanya berada di awal kalimat dan khobar berada setelahnya ya. Itu biasanya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Coba Gania. Belajar lebih banyak tentang mubtada dan khobar. Belajar lebih banyak tentang mubtada dan khobar. Ya, boleh. Ya, tapi selain mubtada dan khobar juga tentang kosakata kita hari ini ya, tentang fil maqsaf, tentang di kantin. Ya, nama-nama makanan dan minuman dalam bahasa Arab. Nomor 3, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Coba Abu, silakan. Kepada ayah dan ibu di rumah. Boleh bertanya kepada ayah sama ibu ya, boleh. Ya. Nanti juga boleh bertanya sama bapak di sekolah, boleh belajar sama bapak di luar jam pelajaran bahasa Arab. Sebelum pulang sekolah boleh atau sudah pulang sekolah, ya. Nomor 4, jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan pada usahamu hari ini? Ya, coba jujur renungkan dulu. Boleh 3, boleh 2, boleh 5. Oke, angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Oke, kita lihat ada yang 5, ada yang 4. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 3. Oke, silakan turunkan. Nah, yang merasa usahanya sudah 5, bintang 5, alhamdulillah. Yang merasa usahanya masih bintang 3, gak apa, nanti lebih semangat lagi belajarnya ya. Boleh bertanya sama Bapak jika ada yang belum mengerti ya. Sejauh ini anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah paham ya semuanya ya. Baik anak-anak. Nah, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Bapak mau memberikan motivasi dulu bahwasanya kita hari ini sudah belajar tentang
fil maqsaf, tentang nama-nama makanan dan minuman dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Nah, di balik itu kita harus tahu juga makanan dan minuman yang kita makan dan minum itu harus apa? Halal. Halal, betul. Harus halal, tidak boleh makanan minuman itu kita mencuri dari kantin, nggak boleh. Terus baik, terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.